Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Fitriani Effendi. Saya dari kelas TI 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian CPU, fungsi CPU, dan komponen-komponen pada CPU. Baik, kita bahas yang pertama yaitu pengertian CPU. Pengertian CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat hardware yang berfungsi sebagai pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan menjalankan semua program, termasuk aplikasi atau software dalamnya. Apapun itu yang berkaitan dengan proses di dalam komputer akan selalu diatur oleh CPU. Dengan demikian, tanpa adanya CPU dalam komputer, maka komputer tidak akan bisa melakukan apapun atau komputer tidak dapat menjalankan programnya. CPU secara teknis juga sering disebut sebagai prosesor. Oleh karena itu, saat membaca dan menganalisis spesifikasi suatu pemrosesan, maka kalian sama saja dengan membaca spesifikasi CPU suatu perangkat. Kemudian untuk fungsi CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa hardware. CPU terbilang kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi-instruksi yang berkaitan. Instruksi-instruksi tersebut lalu disimpan terlebih dahulu pada RAM, kemudian setiap instruksi akan diberi suatu alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data di RAM dengan menentukan alamat data yang dipilih. Yang ketiga, komponen CPU komputer. Komponen-komponen CPU komputer beserta fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, casing CPU. Casing CPU biasanya terbuat dari plastik. Beberapa casing juga terbuat dari besi, stainless, dan sebagainya. Casing ini berguna untuk melindungi beberapa komponen-komponen yang terdapat dalam CPU agar terlihat terlindungi dari debu, panas, air, atau hal-hal yang lain yang mengkhawatirkan mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Selain itu, juga berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan lain-lain. Yang kedua, motherboard. Motherboard ini merupakan sebuah tempat berbagai komponen elektronik serta komputer lainnya dipasang dan tentunya bisa terhubung suatu dengan yang lain. Komponen-komponen yang menjadi bagian inti dalam motherboard adalah prosesor, sound card, video card, hard disk, dan lain-lain. Motherboard juga berfungsi sebagai media penghubung untuk setiap komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen-komponen lainnya. Selain itu, setiap motherboard memiliki acuan spesifikasi yang berbeda seperti spesifikasi prosesor, seperti apa yang dapat didukung oleh suatu motherboard. Seberapa besar kapasitas maksimal RAM yang didukung oleh motherboard tersebut. Yang ketiga, prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen inti karena jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Oleh karena itu, banyak yang bilang bahwa prosesor adalah otak dari komputer. Semua proses maupun perintah akan dikerjakan pada prosesor meskipun masih perlu bantuan komponen-komponen lainnya. Semakin tinggi kecepatan suatu prosesor, maka semakin cepat komputer dalam memproses berbagai macam data. Kemudian yang keempat, kipas prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer tidak akan cepat overheat maupun rusak. Kemudian yang kelima, RAM. RAM atau Random Access Memory juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer, sebab komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat untuk menampung data sementara yang telah diproses prosesor sebelum dilanjutkan ke komponen-komponen lain. RAM juga dapat diganti ukuran kapasitas yang lebih besar atau kecil, namun hal ini tentunya harus sesuai dengan kapasitas maksimal RAM yang terdukung di motherboard kalian.
Satuan RAM biasanya menggunakan perhitungan byte dan kapasitas RAM yang berbeda di pasaran. Biasanya kapasitas 256 MB, kemudian 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, dan lain-lain jenis memori yang masih diproduksi saat ini. Kemudian komponen yang keenam yaitu hard disk. Hard disk atau HDD berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk biasanya menggunakan perhitungan byte. Semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat disimpan. Ukuran kapasitas hard disk yang berbeda di pasaran biasanya bervariasi mulai dari 250 GB, 500 GB, 1 TB, hingga 3 TB. Kemudian untuk komponen ketujuh yaitu CD atau DVD RAM. CD atau DVD RAM adalah piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Selain itu, CD atau DVD RAM juga dapat digunakan untuk burning atau mengcopy CD dengan menggunakan berbagai software. Sedangkan format yang masuk ke dalam CD atau DVD RAM adalah CD atau RAM drive, kemudian CD RW drive, kemudian DVD RAM drive, dan DVD RW drive. Untuk komponen ke-8 yaitu VGA card atau Video Graphics Adapter. VGA merupakan salah satu komponen sangat penting untuk sebuah perangkat komputer. Hal ini dikarenakan VGA berfungsi sebagai pengelola data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Tanpa VGA, maka layar komputer bisa dipastikan tidak menampilkan apapun. Selain itu, VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada monitor komputer. Kemudian untuk komponen yang ke-9 yaitu sound card. Sound card yaitu berfungsi sebagai pengelola audio untuk perangkat komputer. Sound card juga berfungsi sebagai proses audio yang mana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu lalu menghasilkan audio atau suara pada sistem komputer. Sound card juga berfungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. Yang terakhir, power supply. Power supply berfungsi sebagai daya atau sumber arus listrik pada setiap komponen-komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi mengubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.